penghargaan pembangunan daerah tahun 2024 kali ini terdapat perubahan terhadap susunan tim penilai yang dibentuk. Yang pertama adalah tim penilai teknis, yang kedua ada tim penilai independen, dan yang ketiga ada tim penilai utama. Yang unsurnya terdiri dari pemerintah daerah istimewa Yogyakarta, praktisi, dan akademisi. Di mana tahun-tahun sebelumnya hanya terdiri dari tim independen saja, sehingga diharapkan kali ini hasilnya akan lebih lengkap dan lebih komprehensif. Penghargaan Reka Cipta Bakti Nugraha merupakan penghargaan terhadap dokumen perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik di daerah istimewa Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan proses penilaian penghargaan pembangunan daerah kabupaten kota yang diselenggarakan oleh Bappenas Republik Indonesia, di mana penghargaan ini sendiri bertujuan untuk meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang berkualitas, transparan, dan akuntabel. Penghargaan Reka Cipta Bakti Nugraha diberikan oleh pemerintah daerah istimewa Yogyakarta kepada pemerintah kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta yang memiliki perencanaan dan pencapaian pembangunan terbaik serta dinilai berhasil dalam meningkatkan kualitas pembangunan daerah dan bertujuan untuk mendorong kabupaten kota di daerah istimewa Yogyakarta di dalam menyiapkan rencana pembangunan agar lebih konsisten, komprehensif, terukur, implementatif, inovatif, dan berdampak. Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, karena proses penilaian penghargaan Reka Cipta Bakti Nugraha ini merupakan bagian dari proses penilaian penghargaan pembangunan daerah, maka proses penilaian penghargaan mengacu kepada pedoman penilaian yang diberikan oleh Bappenas. Dalam penilaian penghargaan pembangunan daerah, di mana terdapat dua tahapan penilaian yang harus dilakukan. Tahap pertama adalah penilaian terhadap dokumen RKPD kabupaten kota dan dokumen inovasi. Pendekatan yang dilakukan berpedoman pada 5 kriteria, 24 indikator, dan 155 item penilaian. Kemudian dilanjutkan tahap kedua berupa presentasi dan wawancara yang berisikan verifikasi terhadap apa yang ada di dalam dokumen. Pendekatan penilaian yang dilakukan terhadap 4 aspek utama, 10 kriteria, dan 23 indikator. Hal ini tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi Pemda DIY yang harus disikapi secara bijak. Pertama, adaptasi dan optimalisasi terhadap kemajuan informasi dan teknologi dapat mendorong munculnya berbagai inovasi dan solusi terhadap keterbatasan dalam pembangunan. Kedua, pelibatan masyarakat menjadi subjek pembangunan sebagai bentuk pemberdayaan serta peningkatan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap proses dan hasil pembangunan. Ketiga, peningkatan kolaborasi seluruh stakeholders pembangunan agar dapat saling bahu-membahu dan melengkapi sesuai peran dan ketugasannya. Dengan demikian, saya berharap pembangunan yang sinergis, menyeluruh, dan berkelanjutan dapat terwujud.
sebagai penutup, perkenankan saya mengutip pernyataan Bapak Muhammad Hatta bahwa Indonesia tidak akan bercahaya karena obor di Jakarta, tapi akan bercahaya karena wilayah di desa. Kiranya ini dapat menjadi semangat kita bersama untuk pemerintah membangun Indonesia mulai dari desa, mulai dari Yogyakarta.